Diminta peserta. Saya admit ya, yang sudah masuk sudah siap belum? Diminta peserta untuk mengingatkan yang lainnya juga. Ya, Mas, buat apa namanya? Ini kan ya apa ya? Breaking dulu lah, masa tiba-tiba langsung mulai kan? Ya mungkin sebentar toh aja. Pengecekan aja. Oke, ini pesertanya sudah bisa di-admit. Boleh, boleh. Suara saya jelas, Mas Mizan? Dengar jelas, Ustaz. Oke. Kalau suara saya jelas, Ustaz ya? Iya, masuk. Oke. Itu sudah mulai masuk, bisa dimulai nanti. Ya. Sambil pemanasan. Siap. Untuk peserta, minta tolong kasih feedback ya. Minta tolong kasih feedback ayah bunda jikalau nanti ada suara atau gambar yang tidak sesuai, nanti bisa di chat di kolom chat. Ya. Baik ayah bunda, coba minta tolong kasih feedback apakah suara saya jelas. Suara saya jelas dan gambarnya juga apakah sudah jelas. Nanti jika sudah jelas katakan sudah jelas. Ya, tolong kasih feedbacknya ya para ayah bunda yang baru masuk, selamat datang, yang baru hadir, yang baru masuk dan baru mengenal mungkin apa itu saya yang disampaikan oleh para panitia di sini, insya Allah. Jelas, oke. Yang lain mungkin bisa ayah bunda kasih feedback di kolom chat ya, biar memudahkan ketika kita mengetahui kalau ada trouble ya, ada trouble dari Zoom atau ada trouble dari mana, gitu ya. Atau mungkin datanya dan sebagainya, atau gambarnya kurang jelas seperti apa. Kita tolong kasih feedback ya, ayah bunda yang baru masuk dan baru hadir. Oke, mungkin ada teknis ya, ini tadi everyone in meeting tadi cuma Mas Taufik. Oke, minta tolong kasih feedback buat ayah bunda yang baru hadir dari 18.000 peserta. Masya Allah, luar biasa ayah bunda.
minta tolong kasih feedback apakah suara saya jelas, nanti biar tahu nih buat para peserta. Oke, ini ada yang bilang jelas, ada yang direct message ya. Dan tidak harus di kolom chat juga, kalau memang diizinkan untuk resen berbicara, monggo silakan. Tapi kalau belum, nanti ada waktunya sendiri kalau memang diperkenankan untuk diskusi secara langsung sama Ustadz Fakih, insya Allah ya. Oke, sudah jelas, alhamdulillah sudah jelas. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mbak. Oh, Mas Akila Nur, Bunda Dani, kemudian Bapak Genengdian. Ini Bapak, mohon maaf Bapak atau Ibu Bunda ya. Ada Via Garwan, jelas. Hingga Paramita, Bunda Paramita. Oke, terima kasih. Baik, jazakallah, jazakillahu khairan katsira. Terima kasih feedbacknya. Semoga yang hadir di sini sebagai wasilah keberkahan ya dalam acara kali ini. Bisa dimulai nggih? Siap dimulai nggih, Bunda, Ayah Bunda? Jika siap nanti katakan siap di kolom chat nggih. Oke, siap. Oke, siap Ustaz. Masya Allah. Amin, amin. Siap, siap. Alhamdulillah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna illa tadilla wa anhallah. Mayyadillahu fala mudilla lahu wa mayyudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis ini, di kajian ini, di SAI ini, insyaallah semakin SAI ya. Dalam keadaan yang sangat luar biasa sehat dan sehatnya saya insya Allah ya. Dan salam salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana ad-dinul Islam ya, inna indallah Islam, jalan Islam yang lurus insya Allah ya. Terutama pada bagaimana tentang memahami anak kita sendiri. Terkadang kita punya anak belum memahami anak kita sendiri, bahkan yang memahami adalah guru-guru kita, guru-guru sekolah gitu kan. Lebih baik kata si bocil-bocil, si anak-anak, lebih baik diajari guru daripada diajari orang tua. Nah, siapa yang biasanya seperti itu? Yang aku ya. Ayah Bunda, biasanya terkadang masalah sepele ya, terlihat masalah sepele seperti itu, tapi bisa jadi itu juga masalah atau permasalahan yang besar gitu kan, bagi ayah bunda sekalian yang mungkin hadir di sini ya, insya Allah ya. Maka perlu diketahui bahwa materi kali ini insya Allah sesuai dengan segmentasi. Kalaupun memang kondisinya adalah ayah bunda saat ini saya tidak tahu nih siapa yang saat ini sudah punya anak atau belum dikaruniai anak atau mungkin belum nikah, nah, tidak menjadi masalah. Yang penting ini adalah sebuah ilmu yang insya Allah akan disebarluaskan sebanyak-banyak mungkin dan sebanyak-banyak orang insya Allah. Okay? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mizan, ya bisa panggil Kak Mizan boleh, bisa panggil Om Mizan boleh ya. Nama lengkap saya Mizan Muslah. Dan insya Allah tema kali ini yaitu berhubungan dengan kecanduan gadget ya, cara mengatasi kecanduan gadget. Nah, di antara ayah bunda nih, siapa nih kira-kira yang mungkin satu kali feedback aja sebelum dimulai? Minta tolong kasih feedback. Siapa yang di sini yang punya anak, satu, ya, nanti tulis kolom chat satu. Tapi kalau yang punya anak dua, tulis kolom chat anak dua. Kalau misalkan belum punya anak, tulis anak 0 gitu atau kosong gitu. Nah, minta tolong kasih feedback di kolom chat berapa sih anak ayah bunda yang hadir di sini. Dan kalaupun belum jangan malu-malu ya, nggak masalah di sini. Insya Allah
nanti siapa tahu kami bisa bantu gitu ya soal ta'aruf gitu ya. Masya Allah ada yang 3, 2, 1, 1, 4 ya, Insya Allah amin ya. Semoga anak-anak jenengan yang menjawab dan mengasih feedback ini menjadi wasilah kebaikan dan menjadi leadership ya, menjadi leader suatu masa depan kelak Insya Allah dan menjadi berkah Insya Allah memiliki anak dan berkah. Walaupun mungkin siapa tahu masih bingung cara mengatasi dan sebagainya. Nah, saya mengapresiasi buat Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir di sini yang mau belajar, mau menyempatkan waktunya. Maka dengan tema mengatasi kecanduan gadget ini mungkin suatu problematika yang memang begitu besar bagi orang tua. Dan apa sih dan bagaimana sih cara mengatasinya terkait kecanduan gadget ini yang di era digital ini? Udah punya anak satu bingung kalau misalkan nangis tiba-tiba kasih gadget. Kemudian udah punya anak 2, 3, semuanya harus punya gadget. Nah, siapa tahu ini menjadi permasalahan atau sebagai sebagai wasilah kebaikan ini kan kita tidak tahu ya. Nah, maka perlunya kita akan belajar bersama Ustadz Fakih Syarif yang beliau seorang penulis dan beliau juga seorang tokoh masyarakat dan seorang asatidz yang insya Allah akan sharing terkait dari cara mengatasi kecanduan gadget ini. Nah, sebelum itu saya sapa dulu Ustadz Fakih Syarif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mizan dan Bapak Ibu semua yang hadir di meeting Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan saya berharap kalau ada kesempatan 5 menit segera bagikan ini agar teman-teman yang lainnya bisa hadir, karena mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Jadi kalau ada kenalan atau teman yang masih bisa dihubungi malam ini silakan, karena biar sama-sama kemudian kita sharing berbagi kebaikan. Ya, inilah energi positif. Siapa yang menabur benih dia akan menuai benih. Tinggal benih apa yang kita tuai, kita tabur. Kalau kita tabur benih ke positif, maka kita akan menuai yang positif juga. Ya. Sehat semuanya, Mas Mizanul. Siap, insya Allah. Bismillah. Allah itu sebuah pembukaan ya. Nah, maka perlunya kita belajar terkait dari cara mengatasi kecanduan gadget ini. Maka langsung saja kepada beliau, Tafadhol Mashkuro Ustadz Fakih Syarif untuk memaparkan sebuah sharing kecanduan gadget ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musollian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Mizanul Muslah dari saya itu ya baik ya. Mudah-mudahan saya keluarganya, saya ekonominya ya, kemudian saya dunia dan akhirat. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang punya teman yang malam hari ini bisa dihubungi, bisa di WA, saya kasih kesempatan 3-5 menit ya untuk men-share linknya agar kemudian ilmu ini semakin bertambah banyak orang yang paham, semakin bertambah baik lagi, karena hari-hari ini kita menghadapi satu persoalan yang dulu dianggap remeh, tapi sekarang ternyata ini menjadi satu hal yang mengakibatkan otak-otak anak kita, bahkan termasuk kita, itu menjadikan gadget itu seakan-akan tidak bisa lepas dari hidup kita. Nah, padahal ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada jenengan semua, karena kebetulan saya Wakil Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sempat berkeliling di berbagai kabupaten kota di sekolah, dan persoalan ini begitu luar biasa sehingga kemudian saya harus berbagi, saya harus sharing, karena ini menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan generasi muda kita. Kita sudah 2 tahun lost generation karena pandemi COVID, dan kita tidak ingin sudah lost generation kemudian kita masih menghadapi begitu banyak persoalan tentang anak-anak kita. Dan malam hari ini saya akan berbagi sharing
Bagaimana tips sehat penggunaan internet untuk anak? Teman-teman sekalian, terkadang orang tua itu merasa bangga jika anaknya yang masih kecil itu sudah demikian akrab dengan perangkat digital. Ya, bahkan kalau anaknya nangis itu tahu-tahu biar meneng langsung dikasih HP. Ya, padahal kalau ini keterusan sampai terjadi, misalnya saat si kecil begitu serius dengan perangkat digitalnya, apakah itu laptop, apakah smartphone, itu bukan berarti dia sedang berkonsentrasi, Bapak Ibu sekalian, melainkan dia sedang dikendalikan, ya, dikendalikan dalam tanda petik tanpa sadar anak akan mengalami yang saya sebut dengan istilah popcorn brain, ya. Jadi ada satu istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi anak yang terbiasa dengan layar perangkat digital, ya. Ya, penyakitnya itu dalam psikologi itu disebut dengan popcorn brain. Jadi kalau kita tahu popcorn itu kan dari jagung ya. Nah, jagung itu kemudian dimasukkan sebuah alat tertentu, kemudian dipaksa, kemudian sampai meletup gitu kan, kemudian jadilah popcorn. Nah, penyakitnya karena kecanduan gadget ini ya, yang tadi saya katakan mereka perangkat digitalnya dengan asik gitu ya. Konsentrasi, padahal sebenarnya sedang dikendalikan dan tanpa sadar maka anak ini akan mengalami yang disebut dengan popcorn brain. Popcorn brain itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi otak anak yang terbiasa dengan layar perangkat digital yang senantiasa kemudian merespon stimulus kuat hingga otak anak itu meletup-letup. Ya, seperti jagung tadi yang dimasukkan dalam alam meletup-letup. Ya. Nah, kalau anak terbiasa melakukan banyak hal sekaligus di perangkat digitalnya, maka struktur otak cenderung tidak bisa beradaptasi dengan dunia nyata. Ya, akibatnya penggunaan perangkat digitalnya yang babi buta, orientasi otaknya akan kebal ya terhadap stimulus yang diberikan. Jadi di beberapa daerah itu ada anak yang kecanduan gadget itu di sekolah itu padahal tidak bawa HP, dia seperti gadget gini. Jadi dia makin menjauh dari lingkungan sosialnya dan sebagainya. Maka kemudian ada istilah yang disebut, ini sudah tahun 2011 sebenarnya, masyarakat barat, masyarakat dunia maju itu sudah mengareh akan adanya yang semacam ini. Jadi justru mereka yang menemukan laptop, kemudian yang menemukan smartphone, itu kembali anak-anak mereka itu belajar pakai kapur, pakai menulis, dan sebagainya. Tapi kemudian di negara-negara kita, termasuk dunia ketiga, ini sekarang ganjen sekali kemudian menikmati teknologi yang ternyata ini yang menyebabkan tadi popcorn brain tadi itu. Maka kemudian ada istilah yang sekarang disebut digital well-being. Digital well-being itu adalah bagaimana kemudian kita berdigital, berteknologi, tetapi secara sehat, ya, secara sehat, kemudian bijak. Ya, jadi digital well-being itu bukan hanya sekedar alat, tetapi bagaimana individu itu bisa bahagia dengan aktivitas digitalnya. Bagaimana ia mempergunakan teknologi itu dengan bijak untuk kesejahteraannya. Bukan kemudian ya memang yang namanya teknologi digital hari ini itu punya dua sisi mata yang saya mengatakan kalau itu dipakai dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga bisa menjadi sisi yang bisa menyebabkan yang disebut dengan popcorn brain tadi itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, penguasaan lingkungan, hubungan positif dengan orang lain, ini adalah menurut saya penting membentuk digital well-being. Maka agar bisa mengenal jati diri si anak, maka harus terus dibangun yang saya seringkali mengatakan 5 sadar. Yang pertama adalah sadar Tuhan. Sadar akan hubungan kita dengan Allah. Kemudian dibangun, kalau orang sudah sadar akan hubungan dia dengan Allah, maka akan muncul sadar diri. Bahwa dia adalah manusia. Bahwa dia adalah makhluk. Yang namanya makhluk maka harus tunduk dan taat sama yang menciptakan. Maka ini sadar diri. Maka kemudian ada sadar hidup. Hidup itu cuma sebentar. Bagaimana hidup yang sebentar ini bermanfaat. Maka jangan sia-siakan. Maka kemudian sadar masalah.
Biasanya kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, tidak sadar diri atau sadar hidup, atau 3 sadar yang awal tadi saya sebutkan, kalau salah satunya tidak ada, pasti masalah. Maka sadar masalah itu jadi penting untuk mengevaluasi diri, untuk kemudian obat, untuk melakukan perbaikan diri. Baru yang kelima adalah sadar bahagia. Nah, 5 kesadaran ini yang harus kemudian kita bangun terus-menerus. Nanti materi akan saya berikan ke grup WA, ya. Nanti materi PowerPoint, mungkin saya akan buat PowerPoint untuk saya sampaikan ke grup WA atau beberapa tulisan-tulisan, ya. Berikut ini saya akan menyampaikan tips bagaimana menggunakan internet untuk anak. Bagaimana kemudian kita menggunakan internet secara sehat untuk anak-anak kita. Yang pertama, mau tidak mau teman-teman sekalian, orang tua harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ya, teknologi informasi dan komunikasi itu harus kita ikuti, tidak boleh gaptek. Ya, setidaknya kita mengetahui perkembangan terbaru. Maka bila ada perkembangan baru yang tidak dimengerti, maka bertanyalah, belajarlah kepada teman-teman yang sudah mahir. Karena anak-anak kita ini sekarang lebih canggih daripada kita. Maka kalau kemudian kita tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka kemudian apa yang dilakukan anak-anak kita tidak tahu dan bahkan itu berbahaya. Yang kedua adalah sebaiknya miliki komputer atau akses internet sendiri di rumah. Ya, agar anak tidak main ke warnet atau tidak main ke rumah temannya. Tetapi yang paling penting adalah mengontrol, memantau anak di rumah agar jauh lebih mudah. Ya, agar jauh lebih mudah daripada memantaunya di luar rumah, maksud saya. Maka yang ketiga kemudian pantaulah selalu ketika anak-anak saat mereka mengakses internet. Ya, Anda perlu mewaspadai anak yang suka mengunci pintu kamarnya. Nah, boleh jadi ia sedang menyembunyikan sesuatu. Maka kalau mengunci pintu kamarnya Anda harus curiga gitu, diketok. Kemudian yang keempat Anda bisa pasang perangkat lunak yang dapat menyaring situs-situs yang tidak baik. Ya, Anda bisa mengunduh perangkat lunak ini di internet. Pemerintah saat ini Kementerian Kominfo memang telah memblokir situs-situs porno di internet, meski tidak 100% efektif. Anak-anak yang kreatif justru biasanya memiliki cara jitu ya untuk mengakses kembali situs-situs tersebut. Jadi Anda, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu bisa browsing di Kementerian Kominfo. Itu ada, kita lagi mengembangkan yang kita sebut dengan literasi digital. Maka di situ ada 4 literasi, kompetensi yang harus kita pelajari. Karena mau tidak mau teknologi itu akan berkembang dan mau tidak mau kemudian kita juga akan menghadapinya. Nah, di situ kebetulan kami juga salah satu yang kemudian ikut bersama-sama menyusun tentang literasi digital itu, ada literasi skill. Jadi ada 4 kompetensi literasi digital itu. Jadi literasi skill, kemudian yang kedua adalah safety, literasi safety, digital safety, digital skill. Jadi bagaimana berdigital dengan aman, bagaimana skill-skill berdigital, kemudian ada digital culture, dan kemudian digital ethic. Sehingga kemudian kita sembarangan share, jadi saring dulu sebelum penting. Nah, itu modulnya Pak Ibu ambil download ya, itu bisa Google di kita sudah menyusun tentang 4 kompetensi literasi digital tadi, kemudian digital safety, dan kemudian yang keempat adalah digital culture. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa pelajari hal yang di dalam dunia internet kalau kita tidak hati-hati maka kemudian terjebak pinjol dan sebagainya, kejahatan-kejahatan di dunia digital itu banyak sekali. Maka kebetulan kami juga termasuk tim yang menyusun itu. Saya minta Bapak Ibu nanti bisa ambil itu modulnya, cukup tebal sekali dan itu bisa di-download karena ada 4 kompetensi literasi digital. Saya lanjutkan lagi, bila kedapatan misalnya mengakses atau mengunduh ya gambar porno atau sejenisnya, ajaklah anak itu bicara baik-baik secara 4 mata dari 3 hari untuk kemudian meluruskan kekeliruannya. Nanti di sesi terakhir
saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk melakukan yang saya sebut dengan subjective communication. Dan itu dibangun setiap malam menjelang tidur, ya, dengan melakukan yang saya sebut dengan subjective communication yang saya ambil dari ilmu NLP. Jadi secara dohir mereka juga kita lakukan nasihat, secara batin kita sambungkan setiap malam, kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kolbu anak-anak kita, ya. Jadi bila kedapat misalnya mengakses atau mengunduh gambar-gambar pun dan sejenisnya, maka adalah anak bicara baik-baik secara empat mata, dari hati ke hati, kemudian tanamkan kesadaran tadi yang saya sebut, sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sampai sadar bahagia. Yang keenam, teman-teman sekalian, sesekali periksalah rekam jejak, ya, rekam jejak situs-situs mana saja yang pernah dikunjungi anak melalui fasilitas history. Nah, biasanya itu ada pada setiap browser. Setiap pada browser aplikasi internet, itu kemudian kita bisa menggunakan fasilitas history. Jadi bisa kita lihat, oh ini tadi barusan jejak-jejak situs, rekam jejak situs itu mana saja yang pernah dikunjungi oleh anak. Itu bisa menggunakan fasilitas history. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, bila memungkinkan, usahakan untuk mengetahui password, email, atau alamat jejaring sosial lainnya, sehingga Anda sewaktu-waktu dapat mencermati aktivitas anak Anda di dunia maya. Jadi bersikaplah yang wajar, jangan tunjukkan bahwa Anda mencurigai anak, sebab hal itu akan membuatnya berusaha menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruknya. Dan yang paling penting tentulah aturlah waktu mereka berinternet. Ya. Dan itu ada aplikasinya. Jadi mereka itu pinter. Setelah buat produknya, begitu ada masalah, mereka membuat aplikasinya. Nah, aplikasinya yang disebut dengan digital well-being tadi itu. Jadi nanti ketika menggunakan aplikasi yang itu, kita bisa ngatur waktunya. Kapan waktu melakukan apa? Untuk berinternet itu bisa di-setel itu. Jadi bisa di-setel dengan aplikasi digital well-being itu. Kemudian berapa jam itu kita sudah pakai YouTube, berapa jam kita sudah pakai Facebook, sosial media, itu bisa di-setel. Dan nanti akan mati sendiri. Misalnya kalau setel 30 menit, ya 30 menit sudah mati sendiri. Itu sudah ada yang disebut dengan aplikasinya, yang saya sebut dengan digital well-being. Tetapi justru yang penting itu adalah bagaimana kemudian kita paham untuk mensikapinya. Sebab kalau namanya aplikasi, kadang-kadang ada aplikasi tapi tetap tidak bisa kemudian karena belum dibangun kesadaran tadi itu. Jadi aturlah waktu mereka berinternet. Ingatkan mereka agar berhenti bila sudah berjam-jam di depan gadget atau komputer. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan aplikasi yang saya sebut dengan digital well-being tadi itu. Kemudian tanyakan tanpa bernada interogasi. Ya, diskusikan mengenai hal-hal yang mereka sukai di internet. Ini berfungsi untuk menggali kecenderungan mereka di dalam berinternet. Sehingga Anda akan mendapatkan gambaran mengenai aktivitas anak-anak di internet. Yang paling penting tadi itu, ingatkan mereka untuk tidak mengumbar data-data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon secara terbuka, karena ini akan bisa memancing tindak kejahatan yang tentu akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Jangan menampilkan foto-foto pribadi, apalagi foto close up dengan pose yang provokatif atau vulgar, karena para pelaku pedofili ini biasanya menjadikan internet ini sebagai sarana untuk mencari mangsa, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, makanya bijak berdigital, ya, bijak berinternet tadi, kemudian itu menjadi penting. Ingatkan juga agar mereka tidak membuat janji bertemu dengan orang lain. Maka jika ada yang mengajak, maka hendaknya mereka mendiskusikan dulu dengan orang tua, mengajak teman, karena ini harus kehati-hatian kita. Hari ini dunia maya itu begitu luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ajarkan mereka untuk memiliki keterampilan berinternet, keterampilan komputer lainnya yang bermanfaat. Nah, maka misalnya membuat blog, membuat website yang berisi materi-materi yang positif, dorong mereka untuk membuat tulisan, karena menulis itu sangat bermanfaat bagi kecerdasan mereka. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Oleh karena itu nanti kami untuk liburan sekolah ini merancang Bapak Ibu
ayah bunda sekalian merancang sebuah kegiatan liburan sekolah yang penuh berkah, edukatif, inspiratif untuk tumbuh kembang anak-anak, untuk membangun mental juara. Kami sebut dengan tajuk kegiatan itu adalah Sai Yong Camp 2022. Ya, Saya Yong Camp 2022 yang nanti insya Allah kita akan adakan di pegunungan lereng di Kota Trawas, di lereng Gunung Penanggungan, ya, tanggalnya 23 sampai 25 Desember 2022. Mereka nanti akan kita ajari bagaimana membuat peta sukses hidup, bagaimana membangun mental juara, ada outbound-nya, kemudian untuk bisa bicara di depan umum, mastering public speaking, saya akan ajarkan, kemudian bagaimana mengenal dunia kepenulisan. Mudah-mudahan dengan acara liburan yang semacam ini, mereka teralihkan dengan gadgetnya, bahkan kemudian nanti akan ada terapi-terapi yang membuat anak-anak memiliki semangat kembali untuk berprestasi, semangat berjuang, mental juara yang luar biasa. Mungkin ini sebagai pengantar, Mas Mizan, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Pengantar aja udah daging ini, apalagi nanti kalau kondisinya lagi benar-benar workshop ini ya, intensif. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan sama Ustaz Fakih tadi, kuncinya adalah TOTE ya menurut saya ya. Jadi test, operate, test, exit. Jadi dari anak itu bukan sebagai tools, tapi dari anak itu minimal ada komunikasi bagaimana mendiskusikan terkait apa yang dikerjakan sama si anak tersebut. Betul begitu Ustaz ya? Ya, silakan. Apalagi dengan teknik NLP yang secara bahasa Neuro Linguistic Programming. Artinya neurosaraf, linguistik bahasa, memprogram secara memprogram otak dengan bahasa sehari-hari atau bahasa anak. Kalau memang anak, jangan sampai bahasa orang tua disamakan dengan bahasa anak. Apalagi terutama dengan era digital saat ini. Orang tua semakin ketinggalan dengan era anak yang semakin pinter gadget, pinter digital gitu kan. Nah, baik ayah bunda sekalian, mungkin sebelum untuk menginjak ke sesi ini nanti selanjutnya gimana Ustaz? Ada sesi inti kembali atau kita sesi diskusi Ustaz? Ya langsung saja tanya jawab, kemudian kita akan coba jawab gitu ya. Baik, Ustaz, bisa melalui chat, bisa juga kemudian langsung langsung voice ya. Bisa kemudian listen dulu, angkat tangan dulu ya. Baik, ini sudah ada yang raise hand Ustaz, tapi ya, silakan raise hand. Ada yang support kita nih. Jadi mungkin belum saya sampaikan sama ayah bunda saat ini bahwa di belakang kita ada yang support. Siapa itu yang support? Yaitu dari company HSH, yaitu solusi ekspor impor Anda, membantu mulai dokumen sampai pengiriman kargo Anda. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bisnis yang saat ini mungkin ada impor atau pengen ekspor, nah itu bisa pakai HSH. Jadi HSH alhamdulillah sebagai sponsor kami, ya semoga HSH juga semakin melejit yang untuk usahanya. Maka di sini juga ada lagi dari Laksmi Muslimah, yaitu penyedia pengantin muslimah. Sempurnakan hari bahagiamu dengan Laksmi Muslimah. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin atau bapak ayah bunda yang saat ini punya keponakan atau yang saat ini belum nikah, itu bisa pakai Laksmi. Nah ini sudah di endorse mulai dari Taki Malik sudah pernah pakai gitu kan, kemudian Anissa Rahma itu sudah pernah pakai, dari Anissa dari Laksmi Muslimah ini. Jadi ayah bunda yang saat ini punya keponakan atau saat ini belum menikah, ya silakan nikah dan pakai Laksmi Muslimah. Nah, baik, untuk melanjutkan diskusi, karena hari ini kita memang fokus kepada permasalahan problematika dari ayah bunda yang seharusnya diungkapkan dengan kata-kata saat ini, ya, seperti NLP yang tadi sudah siapkan sama Ustaz Fakih. Kalau nggak disebutkan, nanti unek-unek itu tidak akan muncul solusinya, gitu kan.
maka kita perlunya diskusi. Oke, kita buka raise hand bagi yang mau bicara secara langsung ya, silakan raise hand. Kalau misalkan mau chat malu-malu, silakan masuk di kolom chat aja, tanya langsung ya. Di kolom chat nanti kita bacakan. Nah, ini ada Ibu Ika Wilujeng Lestari. Monggo Ibu Ika Wilujeng Lestari bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya kan masih umur 3 tahun, 3 tahun 2 bulan. Itu mungkin apa kesalahan saya kali ya. Soalnya anak saya tuh kalau misalkan saya lagi mau masak apa, saya mesti ngasih ini Ustadz kayak HP gitu ya, yang isinya YouTube anak-anak kayak gitu. Nah sekarang nih ke bawah Ustadz, kayak Ya, supaya anak tuh enggak kecanduan kayak saya bingung, aduh ini nanti nek kebablasan gimana gitu Ustadz. Matur nuwun Ustadz, mohon solusinya gimana Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai umur 2 tahun, 3 tahun itu tidak boleh dikenalkan dunia gadget, karena itu justru malah menyebabkan nanti kecanduan lebih awal dan ini susah. Memang kalau nangis dikasih itu diam. Tapi ini yang tadi yang saya katakan akan terjadi yang disebut dengan popcorn brain tadi itu. Otaknya meletup-meletup, jadi belum pada saatnya. Ya. Wong yang sudah dewasa saja kita sudah mulai kecanduan. Jadi kalau kemudian kita main scroll gitu ya, itu kemudian sudah lupa waktu gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari bersama bahwa lebih baik dialihkan dengan permainan-permainan yang lainnya. Oleh karena itu sebenarnya permainan-permainan masa dulu anak-anak, masa dulu kita pada saat masih anak-anak, ini harus dikembalikan lagi. Karena kalau sudah kena popcorn brain tadi itu, dia tidak akan peduli pada lingkungan sekitarnya. Iya Ustadz, betul. Makan bareng itu hari ini terjadi, makan bareng satu keluarga itu tidak ada komunikasi, semuanya pakai HP semuanya, sampai bundanya bilang nasi muamu ambil sik tamah gitu, jawabnya di HP, padahal ini dekat-dekatan. Maka tadi saya mengatakan adalah faktor harmonisasi keluarga sekarang tidak terjadi karena komunikasi sosial secara langsung ini dikalahkan. Lebih baik kemudian kalau sekarang misalnya dilarang, dibatasi, mereka akan marah kan gitu. Makanya kemudian diberi pengertian. Nah, diberi pengertian kesadaran tadi itu, yang kemudian kita komitmen bareng-bareng. Oke, tadi kan ada aplikasi digital well-being, itu bisa HP itu bisa disetel nanti, bisa disetel cukup berapa jam, berapa menit, atau kemudian kita kumpulin anak-anak dan kita semua kesepakatan nanti misalnya habis maghrib sampai malam sudah tidak boleh bawa HP dan sebagainya, tapi harus komitmen. Jadi kalau kita yang langgar ya kita juga harus dapat punishment juga. Jadi ada reward and punishment. Nah, kemudian mengisi lingkungan menurut saya hari-hari tertentu harus ada kumpul satu keluarga, entah makan malam bareng gitu kan. Oleh karena itu tadi kan saya tawarkan untuk liburan ini, saya tawarkan untuk kegiatan yang tadi saya sebut istilahnya Sayong Camp 2022. Kalau ditanya usianya berapa, usia dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Tadi sudah saya sampaikan, dan itu nanti mencoba untuk menggali prestasi mereka, menggali bakat dan talenta mereka, dan nanti kemudian selain mengisi waktu-waktu liburan, nanti akan ada pertemuan dengan kami misalnya tentang kopi darat atau kemudian melalui via Zoom semacam ini. Ya, saya harus mengambil peran semacam ini. Kenapa? Ya, hidup saya cuma sebentar gitu. Bagaimana yang sebentar ini saya memiliki sesuatu yang saya sebut di dalam bahasa almarhum ibu saya itu tanda di alam semesta. Yaitu buatlah prestasi apapun, karya apapun yang menjadikan Allah itu ridho, layak mencintai, dan Rasulullah bangga terhadap kita, dan yang pasti adalah kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita dan bermanfaat bagi sesama. Itulah kalau yang saya sebut dengan buatlah tanda di alam semesta. Nah, nanti hari ini Bapak Ibu sekalian di sesi akhir saya akan jelaskan bagaimana kita melakukan subjective communication.
Jadi secara dohir anak-anak tetap kita bangun kesadarannya, tetapi secara batinnya kita akan sambungkan setiap malam, kita minta sama Allah. Ya, teorinya tadi sudah saya sampaikan di beberapa forum yang kopi darat. Nah, hari ini nanti akan saya ulang lagi. Nah, nanti itu dipraktekkan setiap hari, setiap malam, disambungkan ke alam bawah sadar putra-putrinya dan minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di sesi akhir saya akan jelaskan. Jadi metodenya adalah metodenya air. Angankan, inginkan, rasakan dengan mengucapkan kalimat apa? Syukur, ya. 10 kesyukuran, kemudian minta disambungkan sama Allah, ya Allah, malam hari ini sambungkan alam bawah sadar saya ke dalam alam bawah sadar anak saya. Kemudian bayangkan wajahnya sampai seakan-akan Bapak Ibu, ayah bunda itu tanya. Kemudian ayah bunda peluk, Anda cium keningnya, ayah bunda bayangkan seakan-akan ayah bunda benar-benar berada di depannya, kemudian membisikkan. Ini juga bisa dilakukan kalau anak-anak kita kuliah di luar negeri atau di luar kota dan sebagainya. Setiap malam setelah sholat hajat atau sholat tahajud, lakukan ini untuk menyambung ke alam bawah sadarnya. Insya Allah kalau kemudian ini frekuensinya, karena ini ayah bundanya, terus kita lakukan, maka insya Allah tetap sambung. Dan jangan lupa nanti di sesi akhir itu, Bapak Ibu minta sama Allah, berdoa, ya Allah, kupasrahkan anakku padamu ya Allah, karena Engkau yang menciptakan, Engkau yang memberi hati, ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya. Bayangkan itu dan nanti bisikan itu nasihat-nasihat melalui telinga, seakan-akan Bapak Ibu membisikkan di telinga anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nanti di sesi akhir kita akan praktek bareng-bareng ya. Gitu Mas Mizan, mungkin ada yang lainnya. Siap-siap, Ustaz. Masya Allah, itu diskusi yang mahal ini. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan di kolom chat ya. Sebentar, ini ada yang resen. Nanti setelah kolom chat dulu ya, dari sapu ini nanti kalau ada yang resen kita utamakan yang resen dulu. Oke. Assalamualaikum dari Mbak Dewi Fitriana. Assalamualaikum, mohon maaf tadi terlambat masuk. Izin bertanya, Pak. Histori di HP kan bisa dihapus, lalu bagaimana melihat apa saja yang diakses anak jika histori semua dihapus? Apakah ada aplikasi khusus untuk melihat histori yang sudah dihapus itu? Terima kasih. Ya, disitulah kemudian teman-teman sekalian kita harus juga lebih belajar lagi. Jadi sekarang ini kan bisa browsing di internet, kita bisa belajar sama teman-teman. Jadi memang di histori nanti bisa kelacak semua. Bahkan aplikasi di Google itu juga bisa kita pakai juga. Tadi saya sarankan Bapak Ibu bisa mendownload literasi digital yang sudah kita susun bareng-bareng dengan para pakar komunikasi yang dikomandani oleh Kominfo. Kebetulan saya juga termasuk menyusun gerakan literasi digital nasional itu. Jadi nanti bisa browsing di internet, browsing di webnya Kominfo, dan itu bisa gratis. Jadi nanti ketik aja literasi digital. Nah, nanti di literasi digital itu nanti akan literasi digital Kominfo. Nanti kita sudah buat modul 4 kompetensi Bapak Ibu, Ayah Bunda, yaitu digital skill, ya, digital safety, kemudian digital culture dan digital ethic. Itu lumayan tebal Bunda, makanya itu tapi bisa dalam bentuk PDF, nanti bisa di download, kemudian di print ya, di print, di fotokopi gitu, bisa dibaca. Sebab kalau misalnya hanya di download saja kadang-kadang baca di komputer kan agak, di situ nanti akan banyak digital skill, banyak kemudian teori-teori yang bisa kita pelajari bareng-bareng, kita bisa pelajari. Kita sudah siapkan itu di 4 buku tadi yang tebel-tebel, yang itu bisa dipelajari semuanya. Kenapa kemudian kita itu harus sosialisasi, mestinya disosialisasikan kemarin hampir setiap hari oleh Kominfo, setiap hari kita mengadakan webinar, kemudian kita sepakat para pakar komunikasi itu untuk membuat buku literasi digital yang itu untuk mengedukasi masyarakat, termasuk digital skill, digital safety tadi, keamanan tadi. Terus kemudian digital etik, bagaimana etika berdigital, dan kemudian digital culture. Ya, silakan nanti browsing, nanti coba di grup nanti akan saya sampaikan linknya juga.
Nah, jadi jenengan nanti bisa ambil, bisa pelajari ya. Gitu mungkin mudah-mudahan itu bisa juga dipakai oleh teman-teman yang lainnya. Demikian Mas Mizan. Oke, baik. Ada lagi Ustaz. Ini nanti dibuka berapa pertanyaan sampai nanti closing Ustaz? Sampai jam 9. Oke, siap Ustaz. Oke, kita lanjutkan untuk sesi diskusi yang chat ini kita bacakan ya. Bagi yang mau resen silakan resen jika dibutuhkan secara langsung. Ini ada yang resen Ustaz dari Bapak Ayah Norman Baskara. Silakan untuk mengutarakan sharingnya. Bapak Baskara. Atau kepencet nih? Baik, kita lanjutkan ke sesi chat nanti kalau misalkan sudah ada yang present kembali. Oh ini sudah muncul lagi. Monggo, silakan dibuka tuh unmute ya, di mute-nya dibuka dulu. Dibuka dulu Bapak Norman Baskara. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Mizan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Mas Nurman. Ya, monggo. Iya, terima kasih. Saya punya pengalaman, Ustaz. Jadi saya sendiri masih muda, Ustaz. Dan saya kuliah di jurusan IT. Saya sendiri juga pernah ikuti pelatihan-pelatihan selama pandemi, Ustaz. Pelatihan digital online. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana Ustaz dengan anak yang memang ya sudah kecanduan itu? Karena kan ketika sudah sejak anak-anak lingkungannya memang membiarkan, itu bagaimana? Maksudnya bagaimana ini membentuk karakter unggul itu tadi gitu. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang di chat pertanyaan saya Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Mizan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang Mas Norman tadi ya. Ustadz, orang tuanya menggunakan kecanduan gadget, apalagi pekerjaan banyak menggunakan handphone. Anaknya bagaimana mungkin bisa tidak kecanduan? Bang Ustadz, kelanjutan dari Bapak Norman Baskara tadi. Ya, makanya di situ pentingnya kemudian ada komitmen bersama. Jadi misalnya setiap habis maghrib sampai malam itu sudah sepakat untuk menghentikan misalnya 2 jam, 3 jam. Nah, semuanya sepakat komitmen. Karena di situ memang sebenarnya teman-teman sekalian, ya kalau sudah kecanduan tadi itu ya memang penyakitnya yang disebut dengan popcorn brain. Jadi otaknya sudah simpul otaknya itu sudah mengalami sebuah gangguan, dan kalau dalam istilah psikologi itu otaknya meletup-letup. Nah, pertanyaannya apakah kemudian bisa sembuh? Ya, pertanyaannya bisa sembuh kalau kemudian ada kesungguhan tadi itu, ada komitmen, tidak hanya keluarga. Makanya kemarin saya ngomong di Kominfo, ngomong di Dinas Pendidikan, ini persoalannya adalah persoalannya bagaimana tidak cukup hanya kesadaran individunya yang dibangun, tetapi juga masyarakat punya kepedulian. Yang ketiga adalah negara sebagai pelindung, pengayom masyarakat juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi antara 3 pilar ini, yaitu individu, masyarakat, dan negara, itu tidak bisa kemudian itu dipisahkan. Kesadaran individunya dibangun, kemudian masyarakat juga memiliki fungsi sosial kontrol, dan kemudian negara punya peduli dan mengayomi masyarakat. Kalau ini hanya kemudian diserahkan pada persoalan kesadaran individu dan keluarga saja, kemudian masyarakatnya cuek bebek, negaranya juga kemudian tidak melakukan penuh kesungguhan, maka ya ini seperti lingkaran setan yang memang cukup berat. Maka seringkali saya mengatakan disinilah pentingnya kolaborasi dan sinergi, dan menganggap bahwa ini
persoalannya adalah bagaimana kemudian kemampuan untuk mengendalikan diri tadi. Nah, jadi proses penyembuhannya juga agak lama, teman-teman sekalian. Jadi selain yang tadi nanti saya ajarkan itu, kemudian si anak dijauhkan dari lingkungan tadi, kemudian otomatis orang tuanya juga, maka hari ini sebenarnya bukan berarti kita sama sekali tidak menggunakan teknologi, tetapi bagaimana kita berdigital itu secara bijak, digital secara bijak dan baik. Makanya kemudian ada aplikasi. Nah, maka tadi saya guyonannya, begitu dia bikin produk, kemudian dampaknya kerusakannya, dia bikin obatnya, aplikasinya. Ya, jadi kepentingannya adalah kepentingan lagi bisnis lagi gitu. Nah, tapi disinilah kemudian kenapa kemudian kita terus belajar mengupgrade diri kita. Apalagi Mas Norman misalnya di jurusan IT ya. Saya berharap nanti kemudian banyak mahasiswa-mahasiswa kita, para ilmuwan kita menemukan teknologi-teknologi yang kemudian membantu permasalahan ini, termasuk tadi ditemukan misalnya ada aplikasi digital well-being tadi itu. Ada pembatasan-pembatasan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting tadi saya mengatakan adalah kendali diri. Membangun awareness tadi, kesadaran tadi itu. Nah, apakah kemudian ini harus kita lakukan? Ya. Kalau kemudian sudah terlanjur gimana? Seperti kemarin saya berkunjung di Kota Mojokerto, itu bisa sembuh. Memang ada terapi psikologinya, kemudian terapi spiritual yang tadi dibangun kesadarannya, yang kemudian yang malam hari ini nanti akan bagikan pada Anda semua. Ya, metodenya adalah metodenya air. Ya, metodenya air. Air itu ada dua. Angankan, inginkan, rasakan. Atau yang kedua adalah akui, izinkan, relakan. Nah, nanti itu akan saya share, akan saya bagikan di dalam workshop kita nanti. Tetapi malam hari ini saya akan bagikan bagaimana subjective communication yang dilakukan antara ibu dan anak, atau bapak dengan anak, atau dengan siapa saja, yang kalau kemudian dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah kemudian frekuensi ini akan nyambung. Dan ini akan juga membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Karena sebenarnya tidak hanya dengan kesadaran individu, tidak hanya kemudian saya memaparkan bagaimana program NLP ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian melalui metode yang saya sebut dengan air tadi, yang nanti kita akan lakukan bareng-bareng. Saya ajarkan bareng-bareng dan nanti minta diamalkan dan diajarkan pada teman-teman yang lainnya, biar ini mengalir ilmunya. Ya, karena bagi saya ini adalah bagian dari menyiapkan bekal hidup saya setelah mati gitu. Nah, tidak cukup dengan kesadaran individu tadi, tetapi juga masyarakat punya kepedulian yang sama, dan negara. Lebih-lebih negara yang punya kekuatan, punya kemampuan. Makanya melalui Kominfo, melalui negara ini, kita harus serius untuk persoalan melindungi pendidikan, termasuk pendidikan anak bangsa. Karena kalau kemudian kita 2 tahun sudah lost generation gara-gara pandemi COVID, ditambah kemudian teknologi yang kemudian tidak terkontrol, dan kemudian kita tidak melek teknologi, dan tidak berteknologi secara sehat, yang disebut dengan apa, digital well-being tadi itu, maka ya wes bablas ini. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk tidak berusaha dan berikhtiar. Nah, malam hari ini adalah salah satu usaha kami untuk melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, juga untuk membangun kesadaran bahwa persoalan pendidikan bukan hanya persoalan individu keluarga, tetapi juga sekolah, masyarakat, bahkan negara. Dan tentu sesuai dengan kapasitas. Kebetulan saya punya akses di banyak Pemda, kemudian di banyak ormas, organisasi masyarakat atau partai politik. Saya terus sampaikan, ini persoalan-persoalan. Jangan kemudian kita sekarang ini ribut colak-caleg, capres, copras-capres. Tetapi ada persoalan yang luar biasa yang hari ini ada di tengah-tengah masyarakat, tapi kemudian mereka abai, hanya sekedar kemudian euforia dunia politik. Ya, maka kemudian inilah pentingnya 5 sadar tadi yang sering kali saya sampaikan. Yang pertama adalah sadar Tuhan. Sadar akan hubungan kita dengan Allah, kemudian sadar diri, kemudian sadar hidup, dan biasanya kalau salah satu dari 3 sadar tadi, salah satunya tidak ada, mesti masalah.
Maka sadar masalah itu jadi penting, membuat kita bisa mengevaluasi diri, dan yang kelima adalah sadar bahagia. Nah, mungkin funding folder kita itu membahasakan dengan 5 Pancasila tadi itu. Tapi inilah yang harus kita bangun kesadarannya. Jadi bukan hanya ngomong Pancasila, tapi hanya sekedar live service saja. Ternyata yang saya Pancasila, saya Indonesia, ternyata koruptor. Nah, ini persoalan kesadaran tadi itu. Maka 5 sadar ini yang kemudian saya dengung-dengungkan, dan saya kemudian saya refleksikan dengan sebuah pelatihan, saya refleksikan dengan sebuah program life skill. Nah, mudah-mudahan ini kemudian setidaknya ada upaya kecil menurut saya, yang tapi kalau ini terus-menerus dilakukan oleh semua keluarga, semua stakeholder yang ada untuk membangun 5 kesadaran ini menjadi sesuatu yang bukan tidak mungkin, tetapi ini menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Baik, saya pikir itu, Mas Mizan. Mungkin ada yang lainnya lagi. Baik. Kita selesaikan sampai jam 8:30. Jadi menjelang 8:30 baru saya akan sampaikan. Saya minta nanti Bapak Ibu sekalian melakukan seperti apa yang saya perintahkan. Bapak Ibu nanti melakukan proses terapi yang saya sebut dengan subjective communication tadi itu, untuk disambungkan ke alam bawah sadar putra-putrinya masing-masing. Ya, silakan Mas Bizan, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya yaitu dari Bunda Dani Yulinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk Waalaikumsalam. penggunaan aplikasi Wellbeing Internet itu namanya apa aplikasinya ya? Ya, teman-teman sekalian, untuk bisa mencapai digital well-being itu memang ada sejumlah software, ya, sejumlah aplikasi yang bisa membantu kita untuk membatasi aktivitas online. Tetapi yang paling penting dari apa yang saya sampaikan adalah kontrol diri tadi, kemampuan untuk mau lepas dari aktivitas online, yang mengalihkan pada kegiatan yang positif. Ini adalah hal yang paling penting, ya. Jadi aplikasi digital well-being itu ada banyak dampak negatif, ya, dari pola penggunaan smartphone yang salah. Oleh sebab itulah kemudian salah satunya Google itu menghadirkan fitur kesehatan digital. Ya, digital well-being itu kalau dibahasakan ya fitur kesehatan digital gitulah. Nah, itu bisa diambil di sistem operasi Android. Jadi fitur ini bisa ditemukan oleh ayah bunda jika kita memiliki smartphone dengan Android P atau yang lebih baru. Nah, ini memang mereka itu bikin masalah, kemudian dia bikin obatnya tadi itu. Jadi nanti digital well-being tadi itu mencakup beberapa fitur lain di dalamnya. Ya, digital well-being ini biasanya akan menampilkan data grafik tentang aplikasi mana yang paling lama dibuka, kemudian jumlah notifikasi yang diterima, berapa kali kemudian kita membuka perangkat itu. Nah, itu nanti bisa aplikasi itu bisa diunduh di Google, ya. Bapak Ibu bisa nanti ngetik digital well-being, ya, digital well-being di smartphone-nya. Tentu tadi hanya smartphone yang lebih baru. Kalau smartphone yang lama mungkin tidak bisa diambil, ya. Nah, nanti misalnya di digital well-being itu nanti ada yang disebut dengan screen time. Jadi pengguna nanti akan Bapak Ibu akan diperlihatkan lamanya waktu penggunaan aplikasi. Jadi data yang ditampilkan sebut, kamu akan tahu aplikasi mana yang banyak menyita waktu, nanti di screen time. Ya. Caranya mudah. Bapak Ibu nanti kalau sudah download aplikasi digital well-being itu, Bapak Ibu cukup mengetuk pada screen time goal. Nah, nanti dilihat itu, lalu Bapak Ibu bisa menentukan lama waktu penggunaan ponsel secara aktif. Jadi kalau di screen time-nya misalnya Bapak Ibu membatasi lama ponselnya 1 jam, misalnya malam ini 1 jam atau 2 jam, maka nanti dengan sendirinya ponsel Bapak Ibu akan mati secara aktif. Jadi screen time goal. Nah, jadi nanti tinggal cukup mengetuk pada screen time goal, lalu Bapak Ibu bisa menentukan waktu penggunaan ponselnya secara aktif. Ini nanti bisa di browsing Bapak Ibu, bisa diunduh, ya, di Google. Kemudian ada screen unlock. Jadi selain mengatur lamanya layar ponsel tadi nyala, nah, jadi Bapak Ibu juga bisa mengatur dari sisi banyaknya ponsel dibuka.
Kalau tadi mengatur waktu layar menyala, ini Bapak Ibu nanti bisa mengatur screen unlock. Jadi pengguna akan diminta untuk mengatur banyaknya membuka smartphone selama 1 hari. Nah, selanjutnya perintah lainnya akan sama seperti keterangan fitur sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milih. Misalnya mengatur banyaknya membuka itu cukup 3 kali. Jadi kalau lebih dari itu dia akan tidak bisa Bapak Ibu. Jadi namanya screen unlock. Kemudian ada up timer. Jadi setelah Bapak Ibu melihat laporan pada pembukaan fitur, pengguna bisa mengatur untuk membatasi aplikasi mana yang perlu dibatasi aksesnya. Misalnya penggunaan YouTube rata-rata dalam 1 hari berapa? 5 jam penggunaan. Kemudian dibatasi berapa? Bapak Ibu bisa atur waktunya dengan menggunakan up timer tadi itu. Dan itu ada di digital well-being yang Bapak Ibu download. Bapak Ibu nanti bisa ketuk pada opsi up timers. Itu nanti akan memunculkan daftar nama aplikasi bersama dengan keterangannya. Misalnya YouTube, Facebook itu berapa, itu dengan akses masing-masing aplikasinya. Jadi Bapak Ibu cukup ketuk pada opsi up timers. Nah, untuk mengatur misalnya Bapak Ibu bisa pilih menu drop down di sisi kanan nama aplikasi yang ingin diatur itu. Nanti akan menampilkan opsi 15 menit, 30 menit, 1 jam custom dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu itu bisa ambil aplikasinya itu download di aplikasi yang dibuat oleh Google. Nah, pengguna juga bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setelah waktu yang ditentukan, telah dicapai, ikon aplikasi itu akan berubah menjadi abu-abu. Nah, itu tandanya pengguna tidak lagi bisa akses. Kalau sudah abu-abu, berarti pengguna tidak bisa lagi akses aplikasi tersebut hingga kembali ke pengaturan awal. Misalnya diatur setiap jam 12 malam setiap harinya. Nah, fitur lainnya yang melengkapi digital well-being ini ada banyak, Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Ada work time, ada me time, ada fitur wind down dan sebagainya. Dan itu mengatur penyesuaiannya smartphone, termasuk menuju waktu tidur pengguna. Nah, memang ada aplikasinya. Tetapi justru yang paling penting adalah tadi yang saya katakan, bagaimana kontrol diri tadi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian membangun kesadaran tadi itu. Nah, dan disinilah kemudian pentingnya 5 sadar tadi itu, yang kalau itu kemudian kita terus lakukan dan kemudian terjadi kolaborasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang berperadaban yang luar biasa. Dan itu tidak lain adalah dengan Islam. Gitu. Jadi sekali lagi apa yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kehidupan nyata kita dan digital, yang pertama adalah awareness, membangun kesadaran tadi Bapak Ibu. Kesadaran bahwa kehidupan interaksi nyata adalah hal yang penting. Dekat dengan alam, aktivitas dengan orang terdekat, meskipun terbatas, tetapi tetap dapat dilakukan, asalkan kita memiliki kemauan. Dan aktivitas ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menambah kedekatan, pemahaman antar anggota keluarga, bahkan menjadi tempat mendapatkan dukungan sosial. Maka makan malam bareng, kemudian seminggu sekali disisihkan waktu untuk apa? Wisata bersama, tidak harus jauh-jauh, kemudian di tempat di toko buku. Ini dibiasakan kayak gitu sebenarnya. Jangan kemudian dibiasakan kalau untuk mendidik anak dikasih gadget saja, bukan itu. Jadi sekarang harus kembali dibangun kesadaran bahwa interaksi nyata adalah hal yang penting. Termasuk kemudian peduli pada lingkungan. Yang kedua adalah self control Bapak Ibu. Jadi kita perlu memiliki kontrol diri. Ya tadi mampu memantau penggunaan berbagai tools tadi. Nah, tadi saran saya bisa menggunakan digital well-being tadi, yang itu bisa di-download atau diambil di aplikasi yang dibuat oleh Google, yang itu kemudian pada fitur-fitur aplikasi yang pada smartphone tertentu saja memang. Serta akibat pada fisik dan mental. Ini harus kita, jadi self control itu penting, memiliki kontrol diri yang kemudian mampu memantau penggunaan berbagai tool. Kemudian akibatnya pada fisik dan mental bagaimana. Perlu juga ada kemauan untuk memberikan waktu untuk off dari berbagai aktivitas digital.
Maka dalam hal ini bila sulit kita bisa dibantu dengan alat tadi, aplikasi tadi yang disebut dengan digital well-being tools. Ya, itu ada di perangkat digital kita dan itu bisa aplikasinya bisa diambil ya. Dan yang paling penting yang ketiga adalah intervention. Nah, bagi kita yang bersekolah, yang bekerja, kita bisa perhatikan keluhan yang terjadi pada diri sendiri. Misalnya ketika banyak melakukan screen time, apakah mata kita lelah, tubuh pegal dan lain sebagainya. Maka di sini perlu ada intervention bagi kita. Lakukan aktivitas kita self-care seperti melakukan hobi, sesuatu baru yang ingin dilakukan, berolahraga, mengurangi dampak fisik akibat bekerja di depan komputer. Maka untuk intervensi pada anak-anak, mereka bisa diperkenalkan pada banyak aktivitas fisik, olahraga, menggambar, bermain, bercerita, bahkan memasak. Dan anak pun juga perlu diberi informasi kegunaan dari teknologi, manfaat, dan termasuk bahaya dan risikonya. Nah, inilah kemudian penting untuk membangun yang disebut dengan kesadaran tadi, yang saya sebut dengan sadar diri. Sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sadar bahagia. Teman-teman sekalian, memang situasi saat ini mungkin penuh ketidakpastian. Bahkan bisa menimbulkan kebingungan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi situasi yang terjadi inilah yang bisa membuat kita dan orang-orang yang kita sayangi tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Inilah yang sebenarnya dalam bahasa saya digital well-being itu adalah bagaimana kita berdigital, bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi secara sehat dan membuat kita happy dan sejahtera, bukan membuat kita menjadi masalah. Demikian Mas Nizan. Baik, jazakallah Ustaz. Jazakallah juga, jazakillahu khairan katsiran. Terima kasih kepada yang bertanya untuk berdiskusi kali ini. Untuk selanjutnya, yaitu sesi selanjutnya Ustaz ya? Iya, karena sudah mendekati jam 9. Oke, baik. Tafadhol Ustaz, langsung saja untuk sesi selanjutnya. Bapak Ibu, saya akan ajarkan bagaimana subjective communication dengan metode AIR tadi yang saya katakan, kemudian mengucapkan kesyukuran 10 kali. Bapak Ibu silakan di depan laptop masing-masing. Bapak Ibu dengarkan suara saya. Bapak Ibu silakan ambil nafas dalam-dalam. Setelah penjelasan saya ini nanti Bapak Ibu langsung praktek. Jadi tarik nafas dalam-dalam, duduknya bisa bersila, bisa kemudian duduk di kursi, melantai Bapak Ibu, pandangannya ke depan semua. Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam, tarik nafas, nanti ditahan Bapak Ibu dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Setelah itu Bapak Ibu lepas dengan mengembuskan nafas. Jadi tarik nafas gini 1, tahan, 1, 2, 3, 4, dihitung sendiri dalam hati, kemudian dilepas dengan mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu nanti lakukan 3 kali. Setelah itu dalam hitungan kelima, Bapak Ibu pejamkan mata. Bapak Ibu pegang dadanya masing-masing. Boleh Bapak Ibu, boleh pegang dada kanan, boleh pegang dada pakai tangan kiri, boleh. Ya, sambil ditekan-tekan. Bapak Ibu sambil menjamkan mata. Nanti begitu Bapak Ibu tarik nafas, Bapak Ibu tahan sebentar, Bapak Ibu ucapkan kalimat syukur sambil mengembuskan nafas. Alhamdulillah ya Allah, sebut 1 kesyukuran. Sampai Bapak Ibu menyebut 10 kesyukuran. Setiap tarik nafas lagi, Bapak Ibu hembuskan nafas, Bapak Ibu sebut 10 kesyukuran. Setelah itu, Bapak Ibu tarik nafas, nanti saya bimbing bareng-bareng, tarik nafas lagi, setelah nyebut 10 kesyukuran, Bapak Ibu minta, ya Allah izinkan alam bawah sadar saya, ya Allah malam hari ini tersambung dengan alam bawah sadar putra saya. Sebut nama putranya masing-masing. Ya, jadi kalau putranya 3 ya lakukan nanti 1 persatu. Ya, setelah itu bayangkan wajah putra-putrinya masing-masing, bayangkan seakan-akan Bapak Ibu berada di depannya, Bapak Ibu peluk, Bapak Ibu cium keningnya, Bapak Ibu bisikan doa. Rabbi habli minas sholihin. Setelah itu Bapak Ibu nasihati. Nak, Bapak sayang sama kamu. Bapak Ibu nasihati dengan kata-kata yang positif. Jangan kata-kata kamu jangan main HP ya, kamu tidak. Bapak Ibu bukan gitu. Bapak Ibu bikin kalimat yang positif. Buat HP untuk bermanfaat ya. Nah, jadi buat HP untuk kamu mencari sesuatu yang luar biasa yang membuat hidup kamu bermakna. Jadi
Hindari kata-kata jangan dan tidak, tapi ganti dengan kata-kata yang positif. Jadi kamu jangan nakal, bukan gitu. Jadilah anak yang rajin ya, bukan jangan nakal gitu. Jadilah anak yang rajin gitu. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, seakan-akan bayangkan Bapak Ibu membisikkan di telinga anak-anaknya. Setiap malam Bapak Ibu lakukan secara subjektif communication. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu nanti tutup dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu buka matanya pelan-pelan. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan kembali ke tempat tidur. Kalau anak-anak sudah tidur, Bapak Ibu benakno selimutnya tadi, Bapak Ibu cium keningnya, bisikan doa, Robbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara yang semacam ini Bapak Ibu, dohirnya tadi kita sudah usahakan tadi, batinnya kita sambungkan dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita dan keluarga semua. Baik, sekarang Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu duduk melantai semua. Jadi kalau duduknya seperti saya ini, Bapak Ibu kakinya melantai, Bapak Ibu bisa juga bersila, monggo seenak mungkin. Kalau Bapak Ibu misalnya di kamar, maka Bapak Ibu bisa selonjoran juga boleh, tapi sambil menegakkan badan gini. Baik, sekarang kita mulai Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas Bapak Ibu, tahan, keluarkan dengan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil. Nafas Bapak Ibu, tahan. Bapak Ibu masih membuka mata, keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi Bapak Ibu, tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu dalam dihitungan kelima, silakan Bapak Ibu pejamkan mata dan masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu pegang dadanya masing-masing. Tarik nafas Bapak Ibu, tahan, keluar sambil mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Sebut nama Bapak Ibu kandung masing-masing Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu ingat-ingat saat-saat yang membahagiakan bersama kedua orang tua. Kalau Bapak Ibu ingat lagi, Bapak Ibu coba panggil kembali situasinya, perasaannya saat itu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengangankan, menginginkan, dan merasakan, Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku punya Bapak yang hebat, yang mengajarkan aku rasa disiplin. Dan hari ini, aku akan ambil teladan untuk anak-anak aku, untuk mendidik anak-anak aku. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Sebut nama ibunya, ibu kandung masing-masing. Alhamdulillah ya Allah, aku punya ibu kandung yang hebat, yang mengajari aku kasih sayang dan bagaimana mendidik anak-anaknya. Dengan bayangkan wajah ibu Anda masing-masing. Kalau beliau masih ada, kalau beliau sudah tidak ada, bacakan Fatihah kedua orang tua Anda. Pantaskan diri Anda untuk jadi anak yang soleh, maka insya Allah anak-anak Anda akan menjadi anak-anak yang soleh, soleha ketika orang tuanya memantaskan diri. Ambil nafas dalam-dalam, tarik nafas lagi sambil menjamkan mata, Bapak Ibu sekalian, ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku punya anak-anak yang hebat. Silakan Anda sebut putra-putrinya masing-masing. Sebut namanya. Alhamdulillah ya Allah, aku punya anak. Sebut nama putrinya, nama putranya. Bayangkan Bapak Ibu, pertama kali ketika Bapak Ibu mendengar tangisnya pada saat dia dilahirkan. Bapak Ibu saat itu merasakan bahagia yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu dikasih amanah oleh Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku amanah. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, soleha. Sebut satu persatu nama putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Tahan, ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rezeki melalui pekerjaan ini. Sebut pekerjaan Anda masing-masing. Syukuri itu semua.
Kalau Bapak Ibu sudah menyebut 10 kesyukuran ini, silakan Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, izinkan malam hari ini alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar anak saya. Sebut nama putranya. Sebut nama putrinya. Bayangkan sekarang Bapak Ibu ada di depannya. Bapak Ibu sambut dengan senyum bahagia. Bapak Ibu peluk. Bapak Ibu cium keningnya. Dan silakan Bapak Ibu bisikan di telinga anak Bapak Ibu sekalian kata-kata yang positif. Rabbi habli minas sholihin. Silakan Bapak Ibu seperti ngomong di depannya. Bisikan kata-kata positif. Nah, Ibu sayang sama kamu. Silakan Bapak Ibu. Cukup kedua telinga Bapak Ibu yang dengar. Nasihat Bapak Ibu hari ini masuk ke dalam alam bawah sadar putra-putri Bapak Ibu semua. Terus Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu keluarkan kalimat kata-kata yang positif. Cukup kedua telinga Bapak Ibu yang bisa dengar. Terus Bapak Ibu lakukan. Bayangkan seakan-akan Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu senyum bahagia. Melihat anak Bapak Ibu mengalami perubahan demi perubahan setiap harinya. Terus mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan doa kepada orang tua Ibu. Ada 3 cahaya yang dikasihkan oleh Allah kepada kita berupa manusia. Yang pertama adalah kedua orang tua. Dan kalau kita sudah menikah berarti kita mertua kita. Maka posisi mertua dan orang tua sama. Kemudian yang kedua adalah pasangan hidup kita, anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Maka doakan cahaya, 3 cahaya ini. Oke, Bapak Ibu silakan tarik nafas dalam-dalam. Silakan Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu mampu memberikan nasihat itu dan Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu mampu menggunakan gadget dengan baik. Dan Bapak Ibu merasakan perubahannya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat, mendengar, dan merasakan perubahan anak-anak menjadi jauh lebih baik, Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Ucapkan lagi kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas lagi Bapak Ibu. Masukkan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lakukan 3 kali Bapak Ibu. Tarik nafas lagi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tarik nafas dalam-dalam. Bapak Ibu angankan, inginkan, rasakan perubahan anak Bapak Ibu itu benar-benar terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat, mendengar, dan merasakan itu, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu senyum bahagia. Bapak baca sholawat. Dan Bapak Ibu akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke. Sekarang Bapak Ibu dalam hitungan kelima, silakan Bapak Ibu buka matanya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu buka matanya pelan-pelan. Silakan Bapak Ibu hapus air mata Bapak Ibu sekalian. Lakukan setiap malam Bapak Ibu. Setiap selesai sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, Bapak Ibu sambil berbaring di tempat tidur, boleh Bapak Ibu lakukan. Maka insya Allah secara dohirnya Bapak Ibu tetap lakukan tadi yang saya sampaikan dengan aplikasi, dengan nasihat, tetapi secara batinnya Bapak Ibu tidak boleh tinggalkan. Bapak Ibu minta kekuatan sama Allah untuk setiap malam menyambungkan alam bawah sadar Bapak Ibu ke dalam alam bawah sadar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu, ini yang saya amalkan, ini yang saya praktekkan, karena saya yakin, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kolbu dan hati kita, maka kita pasrahkan sama Allah. Inilah yang saya sebut dengan kuantum ikhlas. Ya, kapan-kapan nanti kita bisa ketemu kopi daratnya. Ya, ini saya sharingkan hari ini, dan jangan lupa kami akan mengadakan kegiatan Sai Yong Camp 2022 untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian.
silakan bisa nanti hubungi panitia. Kita akan adakan tanggal 23 sampai 25 Desember. Jadi yang daftar hari ini juga, misalnya bulan November, nanti akan ada diskon khusus. Dan saya pikir juga harganya terjangkau karena itu dikembalikan kepada Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekalian, karena untuk makan, untuk penginapan, untuk kemudian peralatan game dan semuanya. Demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini direkam oleh panitia. Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti malam hari ini, nanti rekamannya akan kita tayangkan di channel YouTube kita, kanal YouTube saya, dan nanti linknya bisa disebarkan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Fakih, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, di penghujung acara ini ada sedikit informasi sebelum saya tutup, saya sebagai host ini. Pertama, menginformasikan kembali, ini saya minta izin untuk share screen ya. Oke. Ada grupnya ya, nanti materinya saya kirim ke panitia, PowerPoint-nya, beberapa tulisan, dan nanti bisa dikirim ke grup WA teman-teman sekalian ya. Ya, Ustaz. Oke. Baik, terlihat ya. Pertama, alhamdulillah kita sudah menampilkan dari yang support ya, yang support kami event dan program kami, yaitu HSH, yaitu jasa ekspor impor ya, perusahaan yang berpengalaman dalam bidang jasa pengurusan impor dan ekspor di Indonesia ya. Pelayanan kami didukung dengan banyaknya jaringan global yang terintegrasi mulai dari pergudang, quality, dan quality control. Nah, ini bisa dicek di websitenya langsung kalau pengen mau ekspor impor. Barangkali Bapak Ibunya mau atau ingin impor dan ekspor, bisa mengunjungi websitenya di hsh.co.id ya. Yang selanjutnya yaitu support sistem kami didukung oleh Laksmi Muslimah. Nah, ini sudah bisa dicek di Instagramnya Laksmi Muslimah. Ini berkantor di Surabaya juga. Yang Aisyah juga berkantor di Surabaya. Nanti bisa dicek langsung di Instagramnya ya @laksmimuslimah. Nah, ini sudah banyak endorse dari artis-artis, silakan cek aja. Bagi yang pengen nikah, kalau yang belum nikah, bagi yang udah nikah, monggo terserah Anda. Jadi selanjutnya bisa cek aja di Instagramnya di Laksmi Muslimah. Ya, ini ya bisa dicek sendiri. Ini sudah ada Anissa Rahma, sudah pakai Laksmi Muslimah juga. Oke, selanjutnya untuk program yang sudah di-share-kan oleh Ustadz Fakih tadi, ya, yaitu Saya Yongkem ya. Apakah terlihat jelas flyernya? Jelas ya. Yaitu Saya Yongkem 2022. 95% anak saat ini kecenderungan memilih menghabiskan waktu bersama gadget secara berlebihan. Dari acara hari ini, jika ayah bunda berminat untuk mendatangkan atau meningkatkan kapasitas anak-anaknya sekaligus orang tuanya, insya Allah ya. Nah, bisa mengikuti kami di Saya Yongkem 2022. Ini grand launching sebelum harganya naik. Kenapa? Harga sekian itu teman-teman atau ayah bunda coba dicek aja. Harga sekian untuk 3 hari ya, 23, 24, 25 itu insya Allah tidak ada harga yang sekian. Kita bisa cek, teman-teman ayah bunda bisa cek, harganya pasti di atas 600 lebih ya. Mungkin bisa jadi 1 juta lebih dan sebagainya. Nah, ini karena grand launching, ayah bunda bisa langsung mendaftarkan diri khusus anak usia 9 sampai 20 tahun ya. Nanti ayah bunda bisa mendaftarkan seharga 499.000. Jadi sebelum harganya naik, karena bisa jadi tahun ini entah berapa kali pertemuan, entah berapa kali persesi dan sebagainya, kita juga akan sampaikan yang jelas ini harga grand launchingnya.
Jadi kuota terbatas, sebelum nanti harganya naik bisa hubungi saya ya, atau langsung masuk grup di sini. Yang belum masuk grup, insya Allah di sini sudah masuk grup semua, nggih. Ada di nomor 0821 90 30 3660. Maka ayah bunda bisa cek di grup juga ya. Jadi seperti itu. Oke. Baik, kami tutup untuk acara kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mizan. Terima kasih, saya undur diri. Salam dari Samara Academy Education. Saya Kenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan saya kirim ke panitia ya, dan bisa di-share ke grup. Siap. Saya undur diri, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.